Baiklah, perkenalkan saya Anita Fitrianti dari kelompok 1 kelas A 2017-3. Di sini saya akan membuat video mengenai needle decompression dan occlusive dressing. Yang mana yang pertama ini kita ke needle decompression. Yang mana tujuan dari needle decompression ini adalah untuk mengeluarkan udara yang berada di rongga pleura pada pasien pneumotoraks. Yang mana udara yang berada di dalam rongga pleura ini akan menyebabkan paru-paru menjadi kolaps. Sebelum kita masuk ke ranah kerja, kita memperkenalkan alat terlebih dahulu. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan pada needle decompression. Yang pertama itu ada sarung tangan steril, kemudian ada kapas, yang mana nanti kapas akan menjadi desinfektan bersama betadine. Kemudian ini ada kasa, kemudian ada needle yang berukuran 14G, kemudian ada siring ukuran 5-10 cc, kemudian ada plaster dan potongan jari dari handscoon yang digunakan sebagai klep, dan terakhir ada bengkok. Kemudian yang terakhir ada stetoskop. Sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, yang pertama kita lakukan adalah pengkajian dulu. Pasien yang indikasi dilakukan needle decompression ini adalah pasien yang mengalami tension pneumotoraks, yang mana dengan tanda dan gejala saturasi oksigennya kurang dari 92%, kemudian sesak nafas yang semakin lama semakin memberat, kemudian jika diinspeksi pada trakeanya terdapat deviasi, yang mana deviasinya ini tergantung dari tension pneumotoraksnya. Jika pneumotoraksnya terjadi di sebelah kanan, maka deviasinya berada di sebelah kiri. Kemudian jika dilakukan auskultasi, suara nafasnya itu semakin melemah, bahkan bisa semakin menghilang. Kita lakukan perbandingan pada paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian setelah melakukan pengkajian, jika diperlukan bisa juga dilakukan pemasangan pulse oximetry. Kemudian kita menjelaskan tujuan kepada pasien. Baiklah Dek, perkenalkan kakak perawat Anita. Di sini kakak akan melakukan needle decompression, yaitu penusukan jarum pada rongga dada adik, yang mana tujuannya untuk mengeluarkan udara yang berada di dalam paru-paru, karena udara tersebut yang mengakibatkan nafas adik menjadi sesak. Kita posisikan pasien yaitu menjadi terlentang. Kemudian kita tentukan lokasi penusukan. Pada anak-anak itu berada di ICS 2 midclavicular. Kita cari ICS 2-nya. Kemudian di midclavicular, berarti di sini kita tentukan. Pada pasien dewasa itu dilakukan penusukan di mid axilla pada ICS 5. Namun pada saat ini pasiennya itu anak-anak, berarti di ICS 2 midclavicular. Selanjutnya kita cuci tangan dan memasang handscoon steril. Kemudian kita lakukan teknik aseptif, yaitu membersihkan lokasi penusukan tadi menggunakan kapas yang diberi betadine.
dengan gerakan melingkar. Ya. Kemudian kita ambil needle-nya. Kemudian lakukan penusukan. Posisi needle-nya harus tegak, harus lurus. Apabila sudah dilakukan penusukan, maka akan terdengar suara mendesis. Itu berarti udara yang ada di pleura itu sudah keluar. Kemudian kita juga bisa melakukan tes dengan menggunakan siring 5 cc tadi. Bisa dilakukan dengan menggunakan NaCl ataupun tidak. Jika tidak diberi NaCl, pada saat kita satukan, maka pada saat dihubungkan dengan spek, maka speknya akan terdorong ke atas. Namun jika diberi NaCl, akan terdapat gelembung udara di spek tersebut. Kemudian kita lepaskan speknya. Kemudian kita ambil potongan jari dari handscoon, yang mana sebelumnya sudah diberi lubang kecil di sini. Yang mana nanti potongan handscoon ini akan menjadi klep. Seperti ini. Kemudian kita plester. Plester seperti ini, yang mana nanti jika pada saat pasien inspirasi, pada saat rongga dada mengembang, maka udara yang ada di pleura akan keluar, sehingga posisi dari handscoon ini seperti ini. Namun jika pada saat ekspirasi, pada saat rongga dada mengempis, posisi dari jari handscoon ini akan mengecil, sehingga nantinya udara bisa keluar dari rongga pleura dan udara yang dari luar dia tidak bisa masuk ke dalam rongga pleura. Kemudian setelah ini kita tutup dengan menggunakan kasah. Seperti ini. Kemudian kita plester. Nah, sudah selesai. Nah, ini adalah tindakan darurat sementara sambil menunggu pemasangan chest tube atau WSD. Setelah ini kita observasi pasien, kita lihat status pernapasannya, apakah masih sesaknya sudah berkurang atau tidak. Kemudian kita perhatikan juga frekuensi pernapasannya, kemudian defisit trakeanya, dan kita juga bisa lakukan auskultasi untuk mendengarkan bagaimana suara napasnya, apakah masih melemah atau tidak. Kemudian jika persiapan pemasangan alat WSD-nya masih dilakukan persiapan, kita bisa membereskan alat dari needle decompression ini terlebih dahulu, atau jika WSD-nya sudah selesai, kita juga bisa langsung melakukan pemasangan WSD. Terima kasih. Kemudian lakukan dokumentasi. Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pada pukul 10 WIB telah dilakukan pemasangan needle decompression pada pasien anak A. Setelah dilakukan pemasangan needle decompression, didapatkan anak sudah tidak sesak napas lagi. Kemudian tanda tangan nama jelas perawat Anita Fitrianti Simanjuntak. Baiklah, ini video selanjutnya adalah pemasangan occlusive dressing, yang mana occlusive dressing ini dilakukan pada pasien yang mengalami luka terbuka pada bagian dadanya, yang mana jika terjadi luka terbuka pada dadanya dikhawatirkan akan terjadi pneumotoraks, yaitu masuknya udara ke dalam rongga dada pasien, yang mana nanti akan ditakutkan paru-paru menjadi kolaps sehingga mengganggu pernapasan pasien. Kemudian kita lakukan persiapan alat, yang mana alat-alatnya itu ada sarung tangan steril, kemudian kasa, yang satu untuk menutup luka pasien dan yang satu untuk membersihkan luka pasien, yang mana sudah diberi cairan NaCl.
Kemudian kita menjelaskan tujuan kepada pasien. Baiklah Dek, perkenalkan kakak perawat Anita. Jadi di sini kakak akan melakukan balutan oklusif pada bagian dada adik, yang mana tujuannya untuk menutupi luka yang ada di dada adik, supaya nantinya udara yang berada di luar tidak masuk ke dalam rongga dada adik, dan untuk memfasilitasi supaya udara yang berada di rongga dada adik bisa keluar sehingga adik bisa bernafas dengan baik. Selanjutnya kita cuci tangan dan memasang hand glove steril. Kemudian kita lakukan pembersihan luka. Dengan gerakan melingkar dari luar ke dalam. Kita misalkan lukanya berada pada dada sebelah kanan pasien. Kemudian kita lakukan penutupan lukanya menggunakan kasa, kemudian dilapisi dengan plastik transparan tadi. Kemudian kita plester pada 3 sisinya, yaitu pada atas, kiri, dan pada bawah. Setelah diberi balutan pada 3 sisinya, sebelah kanan ini dibiarkan terbuka, yang mana tujuannya nanti supaya pada saat pasien bernafas, pada saat rongga dadanya mengembang, maka udara yang ada di dalam dadanya bisa keluar, dan pada saat dia ekspirasi, udara yang berada di luar tidak bisa masuk ke dalam dada pasien karena tertutup dari plastik ini tadi. Setelah ini kita lakukan evaluasi pada pasien, kita nilai status pernapasannya, apakah pasien masih sesak atau tidak, kemudian laju pernapasannya, dan kita juga perhatikan bagaimana keluhan-keluhan pasien. Nah, tindakan dari occlusive dressing ini juga merupakan tindakan darurat pertama yang dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut apakah pasien akan dilakukan pemasangan selang dada. Kemudian setelah itu kita bereskan alat, kemudian dilakukan dokumentasi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pada pukul 10:20 WIB telah dilakukan pemasangan occlusive dressing pada pasien anak A. Setelah dilakukan occlusive dressing atau balutan 3 sisi, sesak napas anak A mulai berkurang. Kemudian tanda tangan, nama jelas perawat Anita Fitrianti Simanjuntak. Terima kasih.